Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Prasetya Rahayu, NIM B100210511 dari kelas J Program Studi Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja proyek warga negara mengenai banyak karyawan di perusahaan atau instansi lainnya yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Langkah yang pertama yaitu mengamati kasus atau masalah yang ada di sekitar. Saya mengamati kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 di lingkungan sekitar saya. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kasus atau masalah. Mengidentifikasi masalah pada LKPWN pertama, saya mengidentifikasi 5 kasus yang terjadi saat pandemi COVID-19. Yang pertama, petani mengalami kerugian akibat menurunnya nilai jual hasil pertanian selama pandemi COVID-19. Yang kedua, banyak karyawan di perusahaan atau instansi lainnya yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, ketidakefektifan siswa dalam proses pembelajaran secara daring. Yang keempat, sempitnya lapangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Yang kelima, tutupnya usaha sebagian pedagang akibat diberlakukannya PPKM. Langkah ketiga yaitu memilih topik masalah yang akan dibahas. Pada LKPWN pertama, saya memilih topik banyak karyawan di perusahaan atau instansi lainnya yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Langkah yang keempat yaitu mencari sumber referensi mengenai masalah tersebut. Pada LKPWN kedua, mencari sumber referensi mengenai masalah yang saya ambil dari berbagai media, saya menemukan informasi mengenai masalah yang saya ambil dari artikel jurnal, media cetak berupa koran, media online di Google, dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang saya ambil dari informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber mengenai kasus PHK yaitu kondisi pada saat pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap dunia kerja. Permasalahan pandemi COVID-19 menyebabkan tantangan baru di bidang ketenagakerjaan dengan munculnya berbagai alasan mengenai PHK. Ada juga yang menyebutkan bahwa pekerja yang terkena PHK seharusnya bakal mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa kartu prakerja intensif serta pelatihan. Mengenai PHK itu sendiri secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Langkah yang kelima yaitu proses pembuatan video. Pada video kali ini saya menggunakan aplikasi CapCut. Nah, dalam pembuatan video ada sesi pembukaan, isi, dan penutup. Saya akan menjelaskan isi dari permasalahan yang saya bahas. Penjelasan mengenai masalah yang saya identifikasi. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Sejumlah perusahaan membuat berbagai kebijakan untuk mempertahankan bisnisnya mulai dari tidak melakukan produksi, menutup sementara usahanya, bahkan PHK. Karyawan yang terkena PHK disebabkan karena perusahaan belum bisa mencapai target yang maksimal, sehingga tidak ada pengeluaran yang cukup dari perusahaan untuk memberi gaji kepada karyawan. Dari permasalahan tersebut, seharusnya perusahaan bisa memanage pengeluaran dan pemasukan dengan baik, sehingga planning ke depannya dapat terrealisasi sesuai target. Perusahaan juga bisa memberlakukan pengurangan jam kerja bagi karyawan, maka dari itu perusahaan tidak perlu melakukan PHK terhadap karyawan karena dengan cara itu, gaji yang diberikan kepada karyawan tergantung dengan jam kerja karyawan. Dari masalah yang saya bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa di saat masa pandemi COVID-19 seperti ini berdampak terhadap dunia kerja, terutama terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan atau instansi lainnya. Mereka terkena PHK karena perusahaan tersebut belum bisa mencapai target maksimal sehingga harus memberhentikan sejumlah karyawan.
pemerintah atau perusahaan seharusnya lebih bijak dalam menangani masalah tersebut untuk mencapai keadilan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.